Kita ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jarak dari titik ke bidang pada dimensi 3. Pada video sebelumnya juga kita sudah membahas tentang jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang jarak dari titik ke bidang. Nah, pada jarak dari titik ke bidang, konsep utama yang harus kita kuasai terlebih dahulu yaitu tentang syaratnya yang paling utama adalah harus tegak lurus. Dan yang kedua adalah konsep dari teorema Pitagoras. Nah, kita perhatikan yang pertama di sini adalah jarak dari titik ke bidang. Di sini misalkan jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Maksudnya di sini titik A ini berada pada luar bidang alfa. Nah, ini adalah bagian bawahnya, ini di sini adalah bidang alfanya. Bidang alfanya, sedangkan titik A-nya itu berada di luar. Nah, sekarang yang dimaksudkan dengan jarak dari titik A ke bidang alfa berarti yang ini. Berarti kita tarik dari titik A, dia akan menembus pada bidang alfa ini. Yang bagian bawah garis putus-putus ini artinya bahwa menembus bidang alfa, bidang bagian bawahnya ini yang menembus terus ke bawah. Misalkan titik ini bagian tengah-tengah sini kita simpan titik A aksen. Sehingga ingatkan sekali lagi bahwa syaratnya harus tegak lurus. Jadi kita tidak boleh tarik garis dari titik A ini ke kiri atau maupun ke kanan. Intinya bahwa syaratnya bahwa dari titik A kita tarik garisnya berarti harus tegak lurus. Berarti kita tarik ke bawah sampai pada contohnya misalkan di sini titik tembusnya di sini adalah A aksen. Sehingga kita tarik ke alfanya ini ke sudut alfa di sini sehingga membentuk tegak lurus atau sudut siku-siku 90 derajat. Sehingga A aksen ini merupakan proyeksi dari titik A pada bidang alfa. Proyeksi. Panjang ruas garis A ke A aksen, panjang ruas garis dari A ke A aksen, ini adalah jarak dari titik A terhadap bidang alfa. Sehingga kalau misalkan kita menghitung jarak titik A terhadap bidang alfa, titik A ke bidang alfa, dari A ini ke bidang alfa bagian bawah ini, berarti untuk menghitung jaraknya itu adalah kita hitung dari A ke A aksen. Nah, untuk memperjelas kita perhatikan beberapa contoh di sini. Nah, kita perhatikan contoh yang pertama. Perhatikan balok ABCD EFGH berikut. Nah, ini adalah sebuah gambar balok ABCD EFGH dengan panjangnya sisi AB-nya 10 cm, panjang baloknya, sedangkan lebar baloknya BC ini adalah 5 cm dan tingginya itu C ke G itu adalah 7 cm. Nah, misalkan proyeksi titik A terhadap bidang BCGH. BCGH misalkan di sini BCGH berarti dia akan membentuk bidang yang sebelah kanan ini. BCGH. Nah, proyeksi titik A berarti titik A ke bidang BCGH. Ingat syaratnya harus tegak lurus berarti jaraknya adalah 10. Berarti proyeksi yang paling dekat adalah titik B. BCGH berarti jarak atau proyeksi dari titik A ke bidang BCGH adalah titik B yang paling dekat. Di sini kita lewat sini. Nah, dan yang kedua, misalkan proyeksi titik A terhadap bidang CDHG. CDHG berarti tampak bagian belakang. Tampak bagian belakang pada gambar sini CDGH. Di sini berarti proyeksinya ada di titik D. Karena dari A ke D. Karena CDGH bagian belakang sehingga proyeksinya adalah di titik D jaraknya. Sehingga harus tegak lurus. Nah, yang berikutnya di sini adalah proyeksi titik A terhadap bidang EFGH adalah titik E. EFGH itu bidang atasnya bagian sini EFGH yang warna pink ini bidang ini, sedangkan sehingga proyeksi dari titik A terhadap bidang EFGH berarti di titik E karena yang paling dekat di sini adalah sudut siku di sini sehingga tegak lurus. Nah, untuk memperjelas lagi kita perhatikan satu contoh lagi. Nah, sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. Saya ulangi sekali lagi, sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, kita gambarkan kubusnya ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm.
Ini AB 8 cm, BC-nya 8, CG-nya juga 8. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, langkah yang paling pertama, kita buat bidang BDG. Kita hubungkan BDG. Ini BDG. Ini bidang segitiga ini BDG. Nah, untuk hitung jarak dari titik C ke bidang BDG, berarti setelah bidang BDG-nya kita bentuk, BDG, nah kita tarik garis diagonal. Kita garis diagonal bidang dari A ke C. A ke C, sehingga di sini adalah titik potong. Antara AC dan BDG, bagian tengah sini, misalkan kita simpan titik di sini adalah misalkan G aksen. G aksen. Bagian titik potong antara A ke C dan B ke D. Ini kita simpan G aksen. Nah, setelah titik potongnya kita sudah ini, kita sudah bentuk di sini G aksen di sini. Nah, kita hubungkan, garis dari G aksen ke G, G aksen ke G. Ini G aksen ke G. Sehingga di sini kan jarak garis yang kita hubungkan dari G aksen ke G ini adalah menembus bidang BDG. Kita perhatikan. Awalnya bidang BDG, setelah itu kita hubungkan dari G aksen titik potong antara AC dan BD, kita hubungkan G aksen ke G, maka dia akan menembus bidang BDG. Nah, setelah itu kita tarik dari C, kita hubungkan C ke G aksen dan C ke G. Maka akan membentuk sebuah segitiga di sini yang warna pink, C G aksen ke G. Nah, berarti yang dimaksudkan di sini jarak dari C ke bidang BDG, berarti di sini berarti C ke bidang BDG berarti supaya tegak lurus berarti G aksen ke G, berarti kita harus tarik dari C ke sini ke garis yang G aksen ke G. Maka di sini misalkan di sini menembus di sini tegak lurus, maka kita simpan titik C aksen misalkan. C ke C aksen. Ini yang menembus bidang BDG. Nah, kita hitung, kita perhatikan sama-sama bahwa langkah yang pertama kita harus mencari tahu panjang sisi dari G ke G aksen. G ke G aksen. Segitiga ini. Panjang dari C ke G, C ke G, dan C ke G aksen. Karena A ke C, ini adalah diagonal bidang 8 akar 2, sehingga C ke G aksen setengah dari 8 akar 2, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2, C ke G. C ke G aksen 4 akar 2, C ke G-nya 8 panjang rusuknya, sehingga yang ditanya adalah G ke G aksen, sisi miringnya yang ditanya. Maka untuk mendapatkan G ke G aksen, itu didapat dari CG kuadrat ditambah dengan CG aksen dikuadratkan. CG-nya 8 cm, 8 kuadrat ditambah dengan CG aksennya 4 akar 2, 4 akar 2 dikuadratkan, 8 kuadrat 64 ditambah dengan 4 akar 2 dikuadratkan, 4 dipangkatkan 2, 16, akar 2 dikuadratkan 2, 16 kali 2, 32, sehingga akar dari 64 tambah 32, 96. 96 itu bisa disederhanakan dengan 16 kali 6, sehingga akar dari 16 sama dengan 4, 4 akar 6. Atau sederhananya, kalau lalu misalkan jarak dari salah satu titik ke titik tengah sebuah garis itu kan kita menggunakan konsep pendek pada video sebelumnya, jadi jarak dari titik ke titik maupun jarak dari titik ke garis. Waktu itu kita sudah jelaskan bahwa untuk jarak dari salah satu titik ke garis titik potong ini itu adalah A per 2 akar 6. A per 2 akar 6, sehingga A-nya kita ganti dengan 8, 8 bagi 2, 4 akar 6. Itu sederhananya, konsep yang sederhana. Nah, setelah kita sudah dapatkan panjang dari G ke G aksen, ini G ke G aksen 4 akar 6, maka kita sekarang menghitung jarak dari C ke C aksen. C ke C aksen, berarti kita menggunakan konsep yaitu luas segitiga. Kalau lalu saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk mempersingkat berarti kita gunakan tegak kali alas dibagi dengan sisi miring. Tegak kali alas dibagi dengan sisi miring. Ini kali segitiga, ini kalau kita ini berarti tegaknya 8, alasnya 4 akar 2, sisi miringnya kita sudah dapatkan 4 akar 6. Ini. Maka tegaknya 8 dikalikan dengan alasnya 4 akar 2, 8 kali 4 akar 2 per sisi miringnya 4 akar 6, G ke G aksen 4 akar 6, sehingga 8, 4 dengan 4 dengan 4 dibagi, 4 per 4, 1, berarti tertinggal 8 akar 2 per akar 6. Sehingga, kita perhatikan, nah, akar 2 dengan akar 6 bisa disederhanakan lagi, akar 2 dengan akar 6 ini sederhanakan dengan
2, sehingga akar 2 bagi akar 2 1, akar 6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga tersisa 8 per akar 3. Saya ulangi sekali lagi, akar 3 ini dapat dari akar 2 dengan akar 6 ini sederhanakan dengan 2. Akar 2 dibagi akar 2 1, akar 6 dibagi akar 2, akar 3, sehingga tertinggal 8 akar 3. Rasionalkan, kalikan dengan akar 3, 8 per akar 3 kali dengan akar 3 per akar 3, 8 kali akar 3, 8, akar 3 kali akar 3, 3. Maka 8 kali akar 3, 8 per akar 3, hasilnya sama dengan 8 per 3 akar 3. Sehingga jarak dari titik C ke bidang BDG adalah 8 per 3 akar 3 cm. Nah, untuk memperdalam materi ini, coba perhatikan salah satu soal latihan ini untuk memperdalam materi. Jika panjang rusuk kubus ABCD, EFGH adalah akar 3 cm, berapakah jarak titik F ke bidang ACH?